Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Masruroh. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif sekolah dan diseminasi penerapan konsep budaya positif. Untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, efektif, dan berpihak pada siswa dengan tujuan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Sebagai langkah awal, kita mulai dari membuat keyakinan kelas yang berisi tentang nilai-nilai kebijakan universal yang akan diyakini bersama. Pada proses pembuatannya, siswa dilibatkan secara aktif untuk menuangkan ide-idenya. Dalam pelaksanaannya, tentu diperlukan komitmen, kolaborasi, dan konsistensi seluruh warga sekolah. Penerapan budaya positif ini bertujuan menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila dalam diri siswa, dan membiasakan siswa untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada pelaksanaan penerapan, saya melakukan persiapan berupa koordinasi penerapan budaya positif dengan kepala sekolah. Kemudian saya mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat keyakinan kelas. Pada tahap pelaksanaan ada beberapa serangkaian kegiatan yang saya lakukan. Di antaranya, memotivasi siswa dengan mengajaknya berdiskusi mengenai pentingnya budaya positif. Kemudian, mempersilahkan siswa bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Dan saya mencatat semua masukan di papan tulis. Saya mempersilahkan siswa untuk menempelkan keyakinan yang sudah mereka buat dalam kertas post-it, kemudian menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Tinjau ulang secara bersama-sama dan sebaiknya tidak lebih dari 7 prinsip. Setelah semua menyetujui, dilanjutkan dengan tanda tangan dan dipasang di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas atau sekolah. Tahapan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Telah terjadi komunikasi antara guru dan siswa yang menimbulkan saling pemahaman. Saya sebagai guru jadi mengerti apa yang diinginkan siswa. Kendala dalam menerapkan keyakinan kelas adalah mengubah mindset siswa yang sudah terlanjur melekat di benak mereka. Kemudian muncul motivasi intrinsik untuk menerapkan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai rencana tindak lanjut, saya akan melakukan beberapa kegiatan. Antara lain, yang pertama, membuka ruang komunikasi dengan siswa untuk mengakomodasi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang terakhir, melakukan penanganan permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Indikator tercapainya tujuan dari aksi nyata ini sudah terpenuhi, seperti siswa mampu membuat keyakinan kelas, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan nilai kebajikan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, siswa mampu memunculkan motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah melakukan penerapan budaya positif melalui membuat keyakinan kelas, saya melakukan sesi berbagi melalui diseminasi penerapan konsep budaya positif. Tujuan dan manfaat diseminasi antara lain, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. 2. Menggali dan menerapkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Bogotsari. 3. Sebagai sarana tukar informasi
terkait mengatasi permasalahan siswa. 4. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang kelima, menguatkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa. Judul kegiatan kali ini adalah menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Sebagai peserta yaitu seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 2 Bobotsari. Waktu pelaksanaannya Senin 14 November pukul 12.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai dan bertempat di SMP Negeri 2 Bobotsari. Sehubungan di sekolah kami terdapat 4 calon guru penggerak, maka kami melakukan pembagian rincian kegiatan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bobotsari, yang kami hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga SMP Negeri 2 Bobotsari, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Bobotsari. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang bertajuk menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak Angkatan 6 SMP Negeri 2 Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Senin 14 November 2022, tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Bapak Ibu hadirin sekalian, terlebih dahulu saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti, acara yang keempat tanya jawab atau diskusi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Bobotsari kepada Bapak Riswanto SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara telah memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan sambutan kaitan dengan ketemu. Yang hormati para calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Purbalingga tahun 2022, Pak Heri, Pak Syaron, Bu Yulma dan Bu Tina. Yang hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Bobotsari Purbalingga, mari kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nasihat di tempat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada perempat ini yang telah melaksanakan kegiatan tahap-tahapan kaitannya dengan sekolah atau guru penggerak yang mudah-mudahan nanti menjadi contoh atau mungkin sebagai nanti untuk memberikan bantuan kepada Bapak Ibu yang kaitannya dengan kurikulum merdeka, karena
apa yang tadi disampaikan. Tadi pagi kami sudah bincang-bincang dengan Bu Esti. Jadi dari kemarin dapat mengikuti kegiatan kaitannya dengan workshop di Gedung BRI. Ternyata masih banyak sekali yang perlu kita gali dan perlu kita pelajari. Dan kita alhamdulillah SMP 2 Kabupaten ini kita punya 5 orang kaitannya dengan guru penggerak. Dan mudah-mudahan ini nanti yang 5 orang harus ada yang paling depan sendiri. Yang terakhir nanti TIK. Hingga kami mohon nanti ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini nanti kapan waktunya, nanti setelah mengadakan kaitannya dengan penyampaian hasil panjenengan semuanya seperti ini kaitannya dengan kurikulum merdeka seperti apa, dari pembelajaran sampai mungkin mencapai ke asesmen dan sebagainya, Bapak Ibu semuanya. Sehingga kami mohon nanti kedepannya 4 orang ini bisa menyampaikan ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini hal yang baru karena sistemnya sudah berbeda. Kalau dulu kurikulum 13 itu adalah semua guru diadakan pelatihan, tetapi kurikulum merdeka hanya beberapa guru, yang lainnya suruh mandiri. Nah, ini pesan dari Kepala Dinas bahwa laju PMP Purbalingga itu masih belum ada peningkatan yang meningkat ini, ya, signifikan. Sehingga kami mohon ini nanti 4 orang ini atau Bu Ika, buat teman-teman dibimbing, ya, bagaimana supaya SMP 2 Purworejo itu menjadi mungkin grade-nya naik. Kalau selama ini yang ranking 1 itu kali undang 1 yang tadinya bagus ini, ya. Mudah-mudahan nanti dengan bimbingan 5 orang ini kita nanti semakin dari semakin meningkat untuk bisa dibimbingkan. Apalagi kaitannya dengan nanti karya nyata, ya, kasih nyata ini, ya. Nah, ini teman-teman perlu dibimbing betul dibimbing karena saya yakin masih banyak perlu belajar. Sehingga saya bersyukur sekali teman-teman ini yang lolos calon guru penggerak banyak ya sampai ini. Sehingga hari ini teman-teman kita itu mengadakan kegiatan dari destinasi menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan nanti selama ini bisa berjalan lancar dan teman Bapak Ibu semuanya nanti bisa ditanyakan dengan belum jelas. Nanti saya tidak bisa selesai, ya, karena saya dari kondisinya berempat dan kurang sehat. Kita tiba jam 9 sudah kuasin keempat ini, ya, dibel sama Pak Mahulis itu malah mati gegas itu, ya. Saya dibel tamannya lah dilakukan dari dimana dilakukan malah dampaknya itu lebih dari yang ketiga karena terasa sekali yang keempat ini, ya. Sehingga saya buat maaf nanti kalau tidak sampai selesai nanti yang mohon maaf yang selesai. Itu aja yang saya sampaikan dan saya mohon pokoknya kami dibantu untuk ada guru merdeka dan nanti saya publikkan sendirian. Gak apa-apa ya BK, gak masalah itu nanti. Gak apa-apa karena nanti juga sama seperti ini. Jika nanti saya tolong didukung oleh semuanya kaitan kegiatan dari ini mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan diselesaikan dengan baik dan banyak bermanfaat bagi kita semua. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima atas sambutannya. Meningkat acara selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yulfah Masrurah kepada Ibu Yulfah Masrurah SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Bobotsari karena sudah bersedia untuk hadir di acara
diseminasi calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga dengan mengusung tema budaya positif. Perlu kita sepakati bersama bahwa acara pada siang hari ini merupakan salah satu upaya untuk menggali kembali budaya positif yang sebetulnya di sekolah kita itu sudah ada dan sudah berjalan. Namun mungkin ada beberapa poin atau hal yang mungkin akan kita sesuaikan sesuai dengan kodrat zaman yang ada pada sekarang ini. Kemudian tujuan yang kedua yaitu semata-mata sebagai salah satu sarana sharing, katanya sharing is caring atau berbagi. Jadi nanti sifatnya kita berdiskusi untuk mencari penerapan budaya positif seperti apa yang cocok untuk diterapkan di sekolah kita, karena masing-masing sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi nun sewu, saya atau kami berdiri di depan itu bukan menggurui ya, kita nanti bersama-sama berdiskusi karena nggak mungkin kami mulyai segala ya. Itu 100 jepretan harus satu yang berhasil. Sebelumnya saya di sini bertugas untuk menyampaikan materi yang pertama, tapi saya ingin bercerita sedikit mengenai alur pembelajaran di program guru penggerak. Sedikit ya teman-teman, minta izin sebentar. Jadi alur pembelajaran program guru penggerak itu ada 7 yang biasanya kita sebut dengan Merdeka. MERDEKA, di mana yang M itu mulai dari diri, yang E itu eksplorasi konsep, di mana 2 tahapan ini kita belajar secara mandiri, secara asinkronus. Kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Tidak hanya siswa kita, tapi guru juga memiliki gaya belajar. Contohnya seperti Pak Heri. Pak Heri itu memiliki gaya belajar yang berbeda dengan yang lain. Beliau lebih nyaman dan lebih memahami materi itu ketika suasananya hening, diam, tenang, sunyi, senyap. Berbeda sama dengan Bu Setio. Berbeda dengan saya, kalau saya itu lebih suka berkelompok, berkolaborasi dengan teman lain, karena menurut saya dari kegiatan berdiskusi atau berkelompok itu akan lebih mudah untuk mengembangkan ide atau gagasan yang kita tadinya tidak paham, akhirnya paham karena ada tutor seperti itu. Ini kita belajar secara Google Meeting atau Zoom. Jadi di dalam ada peserta CBB, ada juga pengajar praktik dan juga fasilitator. Jadi kegiatan pembelajaran kita diskusi membahas tentang materi yang sedang kita pelajari. Setelah R ada D, demonstrasi kontekstual atau biasa kita singkat dekon. Di dekon ini kita diharapkan untuk membuat sebuah karya bebas sesuai dengan yang kita inginkan, bisa poster, bisa puisi, lagu atau video yang kontennya itu adalah materi yang sudah kita dapatkan. Jadi semacam penilaian individu apakah kita sudah memahami materi tersebut atau belum. Selanjutnya ada E, elaborasi pemahaman. Nanti kita ada Zoom meeting lagi. Kegiatannya itu adalah semacam penguatan atau pemantapan materi bersama instruktur. Setelah itu ada K, koneksi antar materi. Pembelajaran ini memuat kita diharuskan mengaitkan atau memorelasikan modul-modul yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan, kita sudah menghabiskan 4 modul, kita sudah belajar 4 modul. Terus setelah K ada A, aksi nyata. Itu hampir mirip seperti yang Bapak Ibu kerjakan di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Di situ kita melakukan praktik hasil dari pemahaman materi yang sudah kita pelajari di modul tersebut. Biasanya berupa video seperti itu. Jadi testimoni langsung dari kami yang sudah menjalani selama 2 bulan, percayalah bahwa program guru penggerak itu tidak semenakutkan dan semengerikan yang kami bayangkan di awal. Kita di awal itu membayangkan sepertinya tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi, tapi alhamdulillah kita sudah mulai enjoy dan nyaman.
Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar CGP di angkatan berikutnya, semangat, insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan di dalam. Baik, ke inti acara, di sini saya akan teori motivasi hukuman penghargaan restitusi dan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan ini di platform Merdeka Mengajar. Nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi. Sebelumnya saya ingin game sedikit nih Pak Bu. Tenang, ini tidak main fisik. Sugeng rawuh Bu Hermani Mosahrul. Monggo Bu. Beliau adalah sosok inspiratif ya. Awet muda, semangat belajarnya itu tinggi. Oke, lanjut kita main games ya Bapak Ibu. Saya menginginkan Bapak Ibu untuk berpartner dengan rekannya, bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri. Silakan, sudah. Satu dari partner tersebut memiliki tugas untuk mengepal tangannya sendiri. Seperti ini, boleh kanan, boleh kiri. Monggo. Satu orang, yang satu jangan, satu aja. Yang saya bisa lihat kepalanya, dilihat, oke, sudah. Anggap di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Seseorang nggak boleh ambil itu. Sudah ya? Terus untuk pasangan di sebelahnya bertugas untuk membuka kepalan dari partner Anda. Berusahalah sampai tangan itu terbuka. Boleh menggunakan metode merayu, membujuk, mengintimidasi, atau memberikan uang juga boleh. Boleh. Oke, sudah siap nih Bapak Ibu? Saya beri waktu 30 detik. 30 detik mulai dari sekarang. Sebenarnya belum berhasil, tapi karena waktu. Terus keduanya saya dengan ikhlas membuka. Dengan ikhlas sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mercy dan Bu. Jadi ada banyak motif ini. Bapak Ibu sudah tadi menggenggam dengan sekuat tenaga. Saya tahu pasti Bapak Ibu punya usaha sangat kuat agar kepalan tangannya tidak terbuka. Tapi ternyata pasangan kita itu punya strategi juga untuk bagaimana caranya membuka kepalan tangan. Di sini kita games ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu teori kontrol. Jadi menurut Bapak Ibu, siapa yang mempunyai kontrol atas diri kita sendiri? Siapa yang bisa membuka kepalan tangan kita sendiri? Apakah orang lain atau diri kita? Diri sendiri. Dan setiap orang pasti memiliki alasan yang beragam. Ada yang wislah melas jadi terbuka. Ada juga yang sudah batas waktu akhirnya terbuka. Ada yang aku nggak pernah terbuka. Jadi masing-masing dari setiap orang pasti memiliki alasannya untuk melakukan sesuatu. Oke. Sekarang kita mau belajar mengenai perubahan paradigma belajar. Dulu, sebelum kurikulum Merdeka, kita mengenal teori behavioristik, kalau tidak salah ya, atau teori stimulus respon. Jadi pada pembelajaran yang kemarin, itu biasanya kita fokus mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Kita fokus kepada murid untuk sepemahaman dengan kita. Oke, ini definisinya ya ini, kalian harus percaya dan kalian harus yakin. Itu dulu. Tapi ada perubahan paradigma belajar bahwa sekarang kita meyakini untuk kurikulum Merdeka, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena seperti yang sudah kita pelajari bersama, setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita bisa menyamakan orang lain untuk sependapat dengan kita atau sepemahaman dengan kita.
Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami sudut pandang dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, dulu pada saat teori stimulus respon itu kita meyakini bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal faktanya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang ketiga, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus dulu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, membuang sampah sembarangan, itu kan perilaku yang buruk. Itu adalah sebuah kesalahan. Itu dulu. Kalau sekarang kita memandangnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh, kita punya murid yang di kelas 7C itu yang sering tidur. Kita tidak bisa dengan serta-merta menganggap itu sebuah pelanggaran tanpa kita harus cari tahu dulu apa motivasi yang melatar belakangi anak tersebut tidur. Kita harus cari tahu dulu. Dia bocah mau pelajaran, kok senangnya turu, apa sih penyebabnya? Faktanya tidak. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol itu kita lebih fokus pada kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika peserta didik memiliki minat atau keinginan yang berbeda dengan gurunya, kita tidak bisa memaksa, pokoknya kok kudu manut karo guru. Tidak bisa seperti itu. Kita lakukan pendekatan humanis seperti diskusi atau konsensus. Nah, jadi mau apa sih yang kamu butuhkan? Jadi di teori kontrol itu lebih mengedepankan diskusi atau kolaborasi. Dan yang terakhir, kalau dulu itu model berpikirnya adalah menang kalah, tapi kalau sekarang adalah model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Nah, selanjutnya karena tema kita adalah budaya positif sekolah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sebuah tindakan itu motivasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang ada peserta didik yang melakukan sesuatu motivasinya, aku takut nanti aku kena AKPS, aku takut nanti dimarahi guru. Ada yang motivasinya itu berangkat dari menghindari hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga peserta didik yang melakukan sesuatu itu karena motivasinya, aku pengen ranking 1, aku pengen dipuji guru. Itu ada. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah poin dari pembelajaran yang kita dapatkan kemarin. Jadi kita ingin memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu, tapi memang timbul dari diri sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu memang baik untuk saya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, jika terdapat suatu pelanggaran, tentu saja harus ada tindakan penegakan. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya modenya paksaan, hanya ada komunikasi satu arah. Contoh yang biasa anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Tapi berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk siswa tapi jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi itu lebih ke menguatkan untuk siswa dalam jangka waktu yang panjang. Terus yang kedua, sistem tidak akan berjalan jika sistem tidak takut. Jadi kalau si peserta didik ini tidak takut,
ya hukumannya tidak berjalan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Contohnya peraturan sekolah yang sudah kita buat. Kita terus memonitoring, kita terus mensupervisi peserta didik. Kalau restitusi itu, siswa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi entah dia berada di sekolah, di kelas, ataupun di luar sekolah, dia sudah mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Terus bisa Bapak dan Ibu baca di slide, itu ada banyak. Saya fokus di ini. Peraturannya adalah ini. Pokoknya kamu harus gitu. Biasanya ada kalimat kata harus, mengharuskan anak untuk melakukan sesuatu, itu adalah salah satu ciri-ciri hukuman. Tapi di konsekuensi biasanya itu menanyakan mampukah kamu melakukannya, terima kasih, atau apa coba peraturannya, kamu melanggar apa, itu pada ciri khas konsekuensi. Sedangkan pada restitusi itu ada pertanyaan muncul, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi terlihat sangat beda kalau hukuman itu hanya fokus agar anak tuh merasa nggak nyaman. Kalau konsekuensi membantu untuk anak mengingatkan kembali peraturan yang sudah pernah dibuat. Kalau di restitusi itu justru membangkitkan kesadaran diri pada anak, apa sih yang saya lakukan, apa yang akan saya perbaiki untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Itu ciri utama dari restitusi. Terus yang bawah itu kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan siswa, kalau restitusi itu fokus dibuat oleh siswa itu sendiri. Nanti seperti apa bentuk restitusi itu, karena poinnya ada di restitusi, nanti akan dipaparkan lebih dalam lagi oleh rekan saya Pak Sahrul. Oke, sekarang ada games lagi tapi tidak menggunakan fisik ya. Gamesnya adalah kita menganalisis bersama, kira-kira nanti ada kasus Bapak dan Ibu menentukan apakah itu hukuman atau itu konsekuensi. Jadi Bapak Ibu nanti hanya memilih dua jawaban, opsi hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira nopo nggih Pak Bu? Hukuman. Sepakat ya? Oke. Ya. Jawaban yang pertama memang hukuman, karena guru memberikan instruksi itu satu arah. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Boleh tahu alasannya kenapa kok konsekuensi bukan hukuman? Oke Bu Ika, rekam cek ya juga. Ya, kalau untuk yang kedua, untuk membersihkan tumpahan itu kayak sudah, ya ini sudah menimbulkan kesadaran. Jika dari kalimat itu menimbulkan kesadaran pada diri anak tersebut, jika ada dia melakukan kesalahan, otomatis juga harus memperbaikinya sendiri. Gitu. Contohnya tadi di situ menumpahkan air, dia harus membersihkan. Gitu. Jadi pesan ini yang merupakan konsekuensi bukan hukuman. Terima kasih Bu Ika. Betul sekali. Untuk kasus yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Di sini anak sudah muncul kesadaran diri. Oh iya, mejanya basah. Aku harus seperti ini. Jadi anak sudah berada pada fase tahu apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan. Yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Jadi sebelumnya anak sudah tahu apa yang akan dia terima. Lari mengelilingi lapangan 20
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, terima kasih sudah mau menganalisis kasus bersama-sama. Nah, ini ada sebuah teori dari Alfie Kohn pada wawancaranya pada ASCD Annual Conference, mengemukakan tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini agak sentimental ya, karena saya pada saat belajar ini pun ada sesuatu yang tidak langsung klop atau seret ngaten, karena penghargaan itu ada di sebuah waktu yang memang tidak diperbolehkan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan pada peserta didik itu ada mematikan motivasi intrinsik dan menimbulkan ketergantungan. Biasa dipuji, wah pinter banget, wah good job, wah great, excellent. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus, ketika kita lupa atau tidak memberikan penghargaan itu, anak motivasi belajarnya pasti drop. Jadi bu guru orang muji aku ini ya seperti itu. Yang kedua, merusak hubungan. Ketika kita sebagai guru memberikan penghargaan, ada beberapa siswa yang merasa ada kesenjangan. Bu guru lah senangnya muji kayak boy, lu aku gini orang, ada kesenjangan perasaan di sini berakibat merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Ini ada penelitian bahwa ada 2 kelompok orang. Yang pertama diberi penghargaan, yang satu dibiarkan secara alamiah untuk membuat sebuah karya. Ternyata hasilnya itu mencengangkan. Ada perbedaan yang signifikan. Yang diberi penghargaan itu justru ketepatan dan kualitasnya itu di bawah kelompok anak-anak yang dibiarkan secara alami. Nah, keyakinan kelas ini kemarin kita sudah melakukan ini, Pak Bu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan akan menekankan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang itu akan jauh lebih termotivasi dengan nilai-nilai yang sudah mereka sepakati sendiri. Kemarin kita sudah melaksanakan itu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini praktek kemarin saya dokumentasikan di kelas 7F. Yang pertama, saya memfasilitasi bahan yang dibutuhkan. Ada kertas, asturo dan lain sebagainya. Yang kedua, mempersilahkan siswa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Istilahnya kemarin saya curhat. Yuna, curhat apa yang menurut kalian itu perlu dibuat aturan atau kesepakatan. Ada yang memberikan pendapat, Bu, saya nggak suka kalau nama orang tua gowadanan, boleh tulis. Bu, saya nggak suka ada anak yang bully pakai kata-kata kasar, boleh ditulis bebas. Lalu yang ketiga, mencatat semua masukan di papan tulis. Nanti kita masukkan atau klasifikasikan menjadi golongan-golongan tertentu. Selanjutnya, susun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Di sini kita kan sedang belajar membudayakan budaya positif. Jangan, ini menurut teori ya, jangan pernah ada kata jangan atau tidak boleh. Gunakan redaksi menggunakan kalimat positif. Misalnya, jangan berlari, bisa digunakan berjalanlah dengan hati-hati atau berjalanlah dengan pelan. Terus yang kelima, tinjau ulang secara bersama-sama. Sebaiknya tidak lebih dari 7 prinsip. Kalau lebih dari 7, anak akan kesulitan menghafalkan atau memahami. Jadi cukup 7, tapi masing-masing poin itu memuat banyak hal. Yang terakhir, setelah semua menyetujui, dilanjutkan dengan tanda tangan dan dipasang di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 7 yang saya dapatkan di modul, kurang lebih seperti ini. Dan keyakinan kelas 1 dengan yang lain itu tentu saja berbeda, tidak bisa diseragamkan. Kalau peraturan atau tata tertib
sekolah itu mungkin setiap kelas sama, tapi kalau keyakinan kelas pasti akan berbeda. Misal kelasnya Bu Umi 7A dengan kelas saya 7F yang istimewa, itu pasti berbeda keyakinannya. Dan kesimpulannya adalah dari 3 hal yang sudah kita bahas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita sepakati bahwa restitusilah yang terbaik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cara ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk menemukan solusi untuk masalah mereka. Jadi pada restitusi kita itu membantu atau memberikan kesempatan pada siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi dia itu sadar tapi bukan tidak dapat tekanan dari orang. Memang membutuhkan waktu yang agak lama. Tidak mungkin kita melakukan restitusi sekarang kita harapannya anak besok berubah, itu tidak. Karena proses itu butuh waktu. Fokus pada kesalahan anak, fokus pada cara memperbaiki kesalahannya, bukan fokus pada kesalahannya. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut aktif nih dalam pembelajaran di topik yang pertama. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Heri yang akan membahas mengenai 5 kebutuhan dasar. Terima kasih, salam dan bahagia. Untuk Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak kita. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hernaning OPP yang sudah hadir selaku pengajar praktek. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Mohon Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang sampai sore hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semua itu karena ridho dari Allah. Dan kelancaran ini semata-mata karena dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru, baik yang senior ataupun yang junior. Saya senang sekali berada di sini. Ada Pak Edi, ada Pak R, iya, iya, ada Bu Elmi yang selalu bergerak dan tergerak, ya. Ada Bu Wilu yang dengan sibuknya tetap ada di sini gitu. Ini tidak apa-apa. Yang penting ini kita ada dukungan yang seperti ini ya. Karena luar biasa Bapak Ibu, kalau saya jadi CGP, saya kayaknya nggak sanggup ya Bapak Ibu. Tugasnya itu luar biasa. Satu modul 1.1 saja 7 tugas. Ini baru 1 tugas saja Bapak Ibu mendengarkan. Kayak ada kusutong yang opini orang untuk betul gitu. Ini hanya 1 tugas dan saya mohon dukungannya makanya dengan semuanya karena keberhasilan teman-teman yang ada di sini dari Bu Tina, Bu Yulpa, Pak Eri, Pak Sahron itu juga keberhasilan dengan semuanya dan mungkin juga keberhasilan saya karena 1 bulan sekarang biasanya yang ditanyakan 1 bulan ini ya kalau apa-apa kesannya 1 bulan ini 1 bulan ini yang paling membahagiakan saya adalah saya bisa menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Jujur saja sebetulnya saya sudah expired tapi karena saya harus buka kanvanya Bu Yulpa kisi kanvasi kepriwe ya saya daftarnya seperti apa, kemudian bisa saya menggunakan Canva Pro biar ngikuti teman-teman itu seperti apa. Mau tidak mau saya belajar Bapak Ibu.
Jadi bersyukur sekali di SMP 2 ini, dan kalau menurut saya dari sekian banyak itu yang paling kompak, yang paling bagus, tugasnya juga paling bagus itu di SMP 2. Betul, dan sambutannya juga luar biasa di SMP 2. Saya mobil baru sampai di gerbang sudah Bu, di sini saja, udah sampai sana saja. Nah ini tadi dari sekolah SMA itu terang kok sampai sini kok, jadi luar biasa. Ya memang benar-benar kalau di sini itu basah. Dan betul-betul Bapak Ibu, saya tidak ngalem ke beliau-beliau, tapi memang di Lokal Karya kemarin juga SMP 2 itu paling aktif. Sehingga sampai ada PP yang mengatakan gini, loh ini kok di saya kok terus pada diem ya, dari tadi rame aktif. Ya mungkin karena tidak kenal ya. Sebetulnya Bu Tina kan juga bukan CGP saya, tapi saya juga berusaha untuk bagaimana Bu Tina juga bagian dari transformasi pendidikan yang saya ikuti hari ini gitu. Dan saya berharap juga andaikan nanti masih ada angkatan sekian monggo lah yang sepuh-sepuh untuk bisa daftar menjadi pengajar praktek. Tugasnya 6 bulan. Kayak Pak Edi itu tambahin Pak tugasnya Pak, biar lebih lagi Pak. Daripada nunggu Bu Endang tiduran ya. Nunggu Bu Endang sambil ngoreksi ini kan asik ya. Pekerjaannya ini asik betul. Saya kira motivasi saya itu, dan mungkin nanti pendampingan berikutnya, pendampingan 2 mungkin bisa melibatkan Bapak Ibu lagi ya untuk visi ya Mbak, visi ya. Visi itu kan nanti minimal ada beberapa guru lah yang bisa mengikuti, syukur semuanya ya syukur ada kopinya lagi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu panjenengan sampai pukul berapa nih Mas? Pukul 3 ini betul-betul panjenengan dihitung sebagai amal ibadah panjenengan. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan, dan tidak bosan-bosan karena kegiatan ini akan dilaksanakan sampai Mei. Sampai Mei sebelum Lebaran. Tapi mungkin 2 bulan besok mungkin ya, mudah-mudahan libur ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk Bu Nur ya, selaku kesiswaan ya. Mudah-mudahan Bu Nur tidak menjadi posisi kontrol yang menghukum ya. Iya. Ini luar biasa ya, meskipun tadi hanya sekedar itu, tapi bisa buat koreksi diri kita sendiri ya. Demikian Mbak Yulfa, Bu Tina, Mbak Heri, Pak Sahron, tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti segera untuk mengikuti. Dan saya berharap ini nanti angkatan berikutnya, di sini belum ada PP-nya ya, 1 ya, belum pengumuman, belum. Iya, ke depan mudah-mudahan sudah ada PP-nya, karena SMP 1 itu kemarin Bu Indah juga daftar nih PP, sudah pengumuman apa belum? Itu tapi berusaha lah, nggak apa-apa. Wong PP itu seleksinya hanya panjenengan nulis isi kok, pengalaman panjenengan banyak. Tinggal ditulis di situ, yang penting jangan copy paste. Ditulis saja pengalamannya, kirim sudah. Nanti berikutnya ya hanya mengajar seperti ini kan sudah biasa. Wawancara juga yang panjenengan kuasai, dengan menguasainya di kesiswaan ya, yang berkaitan dengan itu tulis, yang berkaitan dengan kurikuluman tulis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalau saya bolak-balik ke sini sampai Mei, mohon maaf mudah-mudahan tidak akan mengganggu aktivitas panjenengan. Kalau panjenengan ngajar, ngajar saja. Kalau saya ke sini panjenengan ngajar saja, tidak usah rekuh pekeuh nggih. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan 1. Ini
ini Bu Retno mohon izin nggak bisa hadir ke sini. Laporkan. Oke. Pengajar praktek, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi serangkaian acara diseminasi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai aksi nyata modul 1.4. Semoga kita senantiasa konsisten dalam menerapkan budaya positif di mana saja. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.